Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salwateska Naksaranana dengan NIM 2351229 EK 24309. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal exercise 8 strip 2 dan exercise 8 strip 11. Selamat menyaksikan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan exercise 8 strip 2, di mana ini tentang akuisisi piecemeal. Jadi ada nih fitur HF, dia tuh mau akuisisi saham ETMA secara bertahap sepanjang 2014. Nah, pada 15 Februari, dia itu mau akuisisi 5% sebesar 10.000 US dollar. Terus 10 Agustus, dia tuh mau akuisisi tambahan sebesar 10%, itu harganya 21.000 US dollar. Terus terakhir nih di tanggal 30 September dia itu mau tambahan sebesar 45%, yaitu sebesar 99.000. Nah, di sini pasti dia itu mendapatkan penilaian soalnya dia udah di atas 50% gitu. Nah, terus si laba ETMA ini di tahun 2014 itu tuh diketahui adalah 60.000 US dollar dan diketahui juga nggak ada nih dividen yang dibagikan pada saat itu. Nah, terus nilai buku aset bersih itu tuh dianggap setara sama nilai wajarnya. Nah, yang pertama kita tuh diminta untuk calculate any gain or loss untuk revaluasi investment di ETMA. Kenapa sih kita tuh harus merevaluasi? Karena saat investor itu mendapatkan sebuah pengendalian atas entitas lain, dalam hal ini berarti tadi tuh udah di-state bahwa di 30 September ya, karena udah lebih dari 50%. Maka semua investasi sebelum mereka itu mengambil alih, maksudnya sebelum mereka itu memperoleh kendali, itu tuh harus direvaluasi dulu ke nilai wajar. Kenapa? Karena itu harus mencerminkan total biaya perolehan dalam penggabungan usaha yang lagi terjadi. Nah, kita langsung masuk aja ke perhitungannya. Tadi kan biaya untuk mendapatkan 45% saham itu diketahui adalah, mana nih? Nih, 99.000 ya. 99.000. Terus berarti kita tuh harus mencari implied value dari nilai wajar 100%-nya. Berarti kan 99.000 kita bagi dengan 45%. Sehingga implied value-nya adalah 220.000 yang ini. Nah, terus kita tuh harus nyari nih nilai wajar 15%, yaitu investasi awal dari yang uh, Februari 5% sama Agustus itu 10%, dan totalnya 15%. Berarti kita cari nih berapa sih fair value-nya dari 15% sebelum dia itu mendapatkan kendali. Berarti 220.000 yang impact value yang tadi itu dikali sama 15%. Jadinya 33.000 US dollar. Nah, terus untuk biaya historis di yang 30% sahamnya, itu kan berarti kan 10.000 ditambah 21.000, itu dapat dari pas lagi dia beli 5% itu harganya 10.000, pas lagi dia beli 10% harganya 21.000. Berarti kan kalau ceritanya kita mau cari cost untuk membeli 15% ini, ya kita tinggal tambahin aja sih 10.000 untuk beli 5%-nya, sama 21.000 untuk beli 10%-nya. Berarti tinggal tambahin aja, jadi totalnya adalah 31.000 US dollar. Nah, berarti ada dong laba yang didapat dari revaluasi ini. Kenapa? Karena si cost pas lagi kita beli sama fair value-nya itu lebih tinggi sih fair value-nya. Berarti 33.000 kita kurangin sama 31.000. Jadi laba dari revaluasi ini adalah 2.000 US dollar gitu. Nah, kenapa sih laba ini tuh harus diakui? Kenapa laba ini harus diakui? Karena ini tuh terjadi perubahan status investasi, di mana dari metode biaya awalnya karena dia di bawah 50% kendalinya, ke konsolidasi. Jadi kalau ceritanya nggak dilakukan evaluasi, maka si laporan konsolidasinya itu bakal kayak undervalue gitu ke nilai investasi aktualnya saat pengendalian itu terjadi. Oke, lanjut ke yang nomor dua. Kita udah diminta untuk menghitung nih income dari ETMA di tahun 2014. Nah, ini tuh rumusnya kita tuh harus mengetahui dulu laba total si ETMA itu sendiri. Tadi udah di state kalau kita laba total dia adalah 60.000 ini ya. Net income-nya adalah 60.000. Terus periodenya itu setelah kita mendapatkan kendali kan berarti dari Oktober. Berarti Oktober, November, Desember, berarti kan kita cuman punya apa ya, kayak kendali dalam 1 tahun 2014 itu cuman 3 bulan dari 12 bulan. Makanya kita itu nanti rumusnya adalah 3/12. Terus nanti kepemilikan setelah kontrolnya adalah 60%. Karena ini
Kan dia 45%. 45% tambah 10% itu 55. 55 ditambah 5% berarti 60%. Jadi kepemilikan setelah kontrolnya adalah 60%. Berarti kita tinggal hitung aja nih. 60.000 kita kali 60% dikali sama 3/12. Hasilnya adalah 9.000. Hmm, aku mau jelasin sedikit lagi kenapa kok kita cuma ngakuinnya setelah tanggal kontrolnya aja. Karena sebelum tanggal kontrol, which is itu dari sebelum bulan Oktober, sebelum bulan Oktober berarti apa? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Oh, berarti dari Januari sampai September, dia kan cuma punya, hitung-hitung kalau keseluruhan ya, dia cuma punya 15% kepemilikan. Which is itu di bawah 50%. Which is dia di situ, dia nggak punya, apa namanya, dia tuh nggak punya pengendali di ETMA. Makanya nggak ada nih. Makanya mereka ini nggak pakai metode ekuitas. Ini nih setelah bulan Oktober, which is itu adalah si Victor itu udah punya kepemilikan lebih dari 50%, pendapatan itu udah boleh diakui karena sesuai dengan PSAK dan IFRS terkait bisnis konsolidasi begitu. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Itu tuh adalah calculate the amount of investment di ETMA di 2000 di tahun 2014 gitu. At the end of 2014. Oke, kenapa ini tuh harus disusunnya kayak gini? Karena nilai investasi akhir itu tuh akan mencerminkan seluruh biaya yang dikeluarkan sama Victor ditambah dengan penyesuaian nilai wajarnya atau revaluasi, habis itu ditambah dengan pendapatan dari anak perusahaan setelah kontrol. Dan itu bakal menjadi dasar pencatatan dalam laporan keuangan konsolidasi. Oke, kita mulai dari cost-nya dulu. Cost untuk beli 5%-nya tadi, which is pas lagi awal tahun banget, itu 10.000. Terus dia nambah 10% di bulan Agustus kalau nggak salah, itu tuh sebesar 21.000 US dollar. Terus dia juga beli purchase yang terakhir di bulan Oktober, yaitu yang 45% tadi, itu sebesar 99.000 US dollar. Berarti keseluruhannya dia itu 130.000 untuk melakukan, untuk biaya pembelian investnya. Terus, tadi kita udah tahu juga gain dari investmentnya adalah 2.000. Terus bagian laba akhirnya di tahun 2014 adalah 9.000 ya dari sini. Oke, berarti total nilai investasi akhirnya adalah 141.000 US dollar. Dari mana? Dari yang tadi total biaya akuisisi semuanya adalah 130.000 US dollar ditambah sama 2.000 ditambah sama income 9.000. Jadinya hasilnya untuk investment ETMA di akhir tahun, investment di ETMA di akhir tahun adalah 141.000 US dollar. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, karena Victor ini kan dia dapat kontrol dia mendapatkan kontrol ETMA itu kan secara bertahap ya. Jadi dia tuh wajib untuk melakukan evaluasi investasi awal di mana dia itu untuk mencerminkan nilai wajar saat kontrol. Terus yang kedua, dia itu bisa mengakui pendapatan proporsional itu setelah dia tuh mendapatkan kontrol atas ETMA, which is adalah di atas saat dia tuh mempunyai interest di atas 50%. Oke. Terus yang terakhir dia itu bisa menentukan nilai investasi akhir dengan menjumlahkan seluruh biaya, ditambah evaluasi, ditambah juga sama income-nya didapat dari ETMA-nya gitu. Jadi karena ini semua soal udah terjawab di exercise 8 strip 2, kita langsung lanjut ke exercise 8 strip 11. Oke, kita lanjut. Di soal ini, kita itu uh, diketahui nih bahwa ada namanya perusahaan Benz. Itu tuh adalah anak perusahaan dari Nora dengan kepemilikan 70%. Yaitu si Nora ini punya kepemilikan di Benz sebesar 70%. Pada 3 Januari 2014, saldo investasi di Benz itu 350.000 US dollar. Terus ekuitas totalnya adalah 450.000 US dollar. Terus jumlah saham beredarnya adalah 9.000 US dollar. Nah, pada 4 Januari 2014, si Benz ini beli lagi nih 1.000 sahamnya dari non-pengendali seharga 60 per saham. 60 US dollar per saham. Oke, kita langsung masuk ke perhitungan pertama. Kita tuh diminta di sini untuk menghitung persentase kepemilikan Nora setelah adanya transaksi treasury. Oke, langkah pertama kita hitung dulu nih jumlah saham yang dimiliki Nora sebelum adanya transaksi pembelian kembali saham. Yang pertama, si Nora itu kan tadinya tuh punya 70% saham ya, tadi udah di soal di nih. Terus dia itu punya 9.000 outstanding stock.
Enggak, itu outstanding stock punya Benz, Deng. Dia tuh punya berapa ya? Nih, 1.000. Oke. Enggak. Bener kok. Si Benz-nya kan, si Nolan ini kan punya 70%. Terus yang beredar pada saat itu adalah 9.000. Berarti tinggal kaliin aja 70% kita kalikan dengan 9.000 outstanding yang beredar. Berarti pada saat itu Nolan itu mempunyai saham 6.300 saham. Langkah kedua, dia itu akan menghitung jumlah saham yang tersisa setelah adanya transaksi treasury stock, di mana Benz itu kan tadi beli lagi ya sebesar 1.000 saham. Which is berarti saham yang beredar itu tuh berkurang 1.000. Jadi 9.000 kita kurangin 1.000, hasilnya adalah 8.000 saham. Kenapa kita ngitung pembelian ini? Karena adanya treasury stock itu tuh bakal mengurangi jumlah saham yang beredar, sehingga itu tuh bakal mempengaruhi total basis pembagi untuk interest. Jadi kalau ceritanya nih anak perusahaan mau beli kembali dari pihak luar, kan dari sini berarti tadi dia tuh beli dari NCI, berarti total saham yang beredar bakal berkurang. Jumlah saham yang dimiliki saham induk itu tuh tetap, sehingga nantinya presentasi yang dimiliki oleh si induk bakal naik gitu. Oke, langkah ketiga kita langsung hitung aja presentasi kepemilikan baru dari si Nora di Benz. Jadi kan tadi si Nora ini tetap memiliki 6.300 ya. Tapi ini 6.300 ya kalau ceritanya si jumlah saham beredar kan 9.000. Nah, tapi sekarang itu jumlah saham yang beredar itu cuma 8.000. Berarti kita tinggal bagi aja si 6.300-nya ini, kita bagi sama 8.000. Total peredaran total peredaran saham yang terakhir. Berarti 6.300 kita bagi dengan 8.000 sama dengan 78.000, 78,75%. Ya, itu adalah presentasi kepemilikan saham. Nora, maaf. Nah, maaf. Oke, selanjutnya kita diminta untuk membuat journal entry untuk menyesuaikan investasi di Benz. Nah, yang pertama kita harus hitung dulu nih ekuitas baru setelah adanya treasury stock, di mana bahkan tadi ada pembelian kembali saham yang mengurangi ekuitas perusahaan. Berarti kan uh, equity Benz sebelum adanya treasury stock transaksi kan ada 450 ya. Tadi kan ada di soal juga. Nih, kalau equity 450. Terus, eh terus untuk biaya pembelian sahamnya itu kan tadi 60.000 per saham nih, 60 per share, terus dia tuh beli 1.000. Berarti 60 US dollar kita kalikan sama 1.000, jadi 60.000. Nah, berarti kita kurangin aja nih equity Benz. Ekuitasnya si Benz setelah transaksinya adalah 450.000, kita kurangin sama 60.000, jadi hasilnya 390.000 US dollar. Oke, kita lanjut. Nah, terus kita tuh harus ngitung porsi ekuitasnya si Nora sebelum dan sesudah transaksinya dong. Nah, ini tuh gimana caranya? Itu tuh dengan menggunakan persentase baru, yaitu 78,75% yang di sini tadi. Oke. Nah, untuk yang sebelum, berarti kan tinggal 390, untuk yang sesudah, afternya kan 390.000, kita kalikan sama persentase. Berarti hasilnya adalah 307,125. Terus untuk yang sesudahnya, berarti kan kita kaliin 450 yang sebelum ini, kaliin sama 78,75%. Hasilnya adalah 315.000 pas. Nah, terus ini tuh di after sama before kan pasti ada selisih kan? Nah, kita tinggal kurangin aja. Berarti selisihnya eh, ada penurunan, ada decrease sebesar 7,87 US dollar. Oke, berarti entry-nya kayak gimana? Entry-nya adalah additional paid in capital di debit sebesar 7,875 dengan investment in bonds di kredit sebesar 7,875 juga. Dia punya di additional paid in capital karena transaksi ini itu tuh kayak mencerminkan adanya transaksi antara induk sama NCI, sehingga efeknya itu bakal dicatat sebagai penyesuaian modal, bukan sebagai keuntungan atau kerugian gitu.
Terus yang ketiga, kita tuh diminta untuk menghitung nilai investasi Nora setelah adanya transaksi. Pertama, kita harus tahu nilai awal dari investasinya. Itu 350.000 US dollar, udah di set juga di soal. Nah, untuk menyesuaikan, untuk mengetahui nih, berapa sih nilai investasi setelah transaksi, kita kurangin aja dengan adjustment dari treasury stock transaction. Jadi, yang nilainya di sini, minus 7,875. Berarti kita tinggal kurangin aja, berarti investment di bank setelah adanya transaksi treasury tadi adalah 342,125 US dollar. Nah, kenapa sih ini harus disesuaikan? Supaya dia tuh bisa mencerminkan nilai yang wajar setelah adanya perubahan struktur ekuitas pada anak. Gimana yang tadi si anaknya itu beli lagi gitu. Nah, berhubung pembahasan exercise 8-2 sama exercise 8-1 sudah selesai, berarti menandakan bahwa video ini juga sudah selesai. Sekian, saya Salataskena Sendana, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!